Halo teman-teman, saya berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam video ini, kami ingin menampilkan tentang bagaimana cara kami membuat Cremona dan membuat tiang kanopi baja ringan. Langkah pertama, kami membuat potongan kanal C dan melubanginya sebanyak 6 lubang pada masing-masing potongan. Sisi atas 3 lubang dan sisi bawah 3 lubang. Tujuan kita melubangi potongan kanal C ini supaya ketika nanti kita memulai pasang baut, mesin bor tidak terpeleset dan bisa membahayakan kita sendiri. Untuk ukuran jarak Cremona ini kami sesuaikan dengan potongannya. Karena ukuran potongan kanal C untuk Cremona ini 30 cm, maka jarak antar potongan kita buat 30 cm. Bisa kita lihat ya, kalau sudah dilubangi terlebih dahulu, proses pemasangan baut akan lebih mudah. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini hasilnya untuk bentuk Cremona. Selanjutnya kita siapkan dudukan untuk posisi pemasangan tiang. Kita buat potongan, ukurannya menyesuaikan lebar Cremona, yakni 23 cm. Jangan lupa ujung potongannya kita rapihkan supaya tidak mengganggu posisi tiang nantinya. Kita pasang dulu satu buah baut supaya posisi tidak bergeser. Selanjutnya kita siapkan alat siku untuk memastikan bahwa posisi tiang sudah lurus atau tidak miring. Setelah posisi dudukan tiang benar-benar pas atau tidak miring, barulah kita mulai tambah jumlah bautnya supaya lebih kuat ya. Minimal bautnya 4 ya, dan maksimal 8 buah baut. Baik, kita tes dulu posisi tiang dengan potongan kanal C yang ada. Kalau sudah sesuai, bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini posisi jadinya. Jadi kita pasang dua sisi, yakni sisi dalam dan sisi luar, karena akan kita pasang tiang double. Selanjutnya kita mulai pasang tiang yang sudah disiapkan. Bisa kita perhatikan caranya seperti ini. Tiang ini kita pasang pada posisi yang sudah disiapkan tadi ya. Kita pasang bautnya. Untuk pemasangan tiang bisa kita mulai dari sisi luar atau sisi dalam, menyesuaikan kondisi di lapangan. Untuk jumlah baut kita pasang 6 buah, masing-masing sisi 3 buah baut. Baik, kita pindah ke tiang berikutnya. Tiang ini kita pasang di posisi yang sudah kita siapkan tadi. Inilah alasan kenapa ketika membuat dudukan tiang harus benar-benar pas, lurus, atau tidak miring. Karena kalau posisinya tidak tepat, bisa kita bayangkan kita akan kesulitan memindahkan posisi tiang ketika semuanya sudah terpasang. Kita pasang single dulu ya tiangnya. Untuk pemasangan doublenya bisa kita lakukan nanti. Simak saja prosesnya. Dalam video ini kami mengerjakan kanopi baja ringan berukuran 8 x 10. Jarak antar tiang 5 meter, panjang Cremona 10 meter.
Bisa kita lihat ya tampilannya. Kebetulan kami hanya bekerja 2 orang saja. Kalau boleh jujur, terus terang kami kesulitan. Tapi bagi kami, ini adalah tantangan untuk kami selesaikan dengan baik. Setelah selesai mendirikan tiang, kemudian kami menyiapkan potongan-potongan kanal C untuk membuat box sebagai pengait tiang double. Untuk ukuran potongan, di sini kami membuat potongan kanal C sepanjang 15 cm. Tetapi tidak harus 15 cm teman-teman ya. Menyesuaikan tinggi atau panjang tiang saja. Sebelum dipasang, jangan lupa ujung potongan tadi kita rapihkan supaya tidak mengganggu prosesnya. Bisa menggunakan palu, bisa menggunakan tang, tergantung kebiasaan kita. Perlu kita perhatikan bahwa pada profil kanal C itu terdapat sisi kecil atau sisi besar. Supaya tidak mengganggu proses pemasangan tiang double, kita harus memperhatikan mana sisi kecil atau sisi besar. Nah, kita buat seperti ini ya untuk box pengait tiang double. Bisa sama-sama kita perhatikan. Selanjutnya kita ukur tinggi tiang untuk mengatur jarak posisi box pengait tiang. Karena tinggi tiang ini 3 meter, maka kita bagi menjadi 3, masing-masing 1 meter untuk jarak boxnya. Setelah box pengait tiang kita pasang, kemudian tiang bagian bawah kita pasangi baut dinabol. Tujuannya supaya tiang tidak bergeser. Tapi kita pastikan dulu ya posisi tiangnya, apakah benar-benar sudah lurus atau tidak miring. Kalau sudah benar-benar lurus, baru kita kencangkan baut dinabolnya. Selanjutnya barulah kita pasang tiang doublenya. Lalu kemudian kita pasangnya baut di semua sisi pengaitnya, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas, untuk memastikan bahwa tiang sudah benar-benar kokoh dan kuat. Baik teman-teman, saya kira ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya saya bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.